Marcel, pesulap merah, FS, Gus Samsudin. Ya, Iya guru. kenapa dibuat kayak gitu judulnya? Lagi ini nih, lagi seru nih kayaknya. Lagi seru. Iya, pakai yang tutup channelnya. Channel itu ditutup kalau YouTube yang nutup. Yang mana tahu kan sesuai perjanjian katanya dia mau tutup channel salah satunya. Tapi yang jelas Gus Samsudin yang menang. Jelas ya guru ya. Karena nggak mau ngopeni gitu Iya. loh. Kenapa Memang Arya? Iya, Memang Arya kenapa? ya, ya itulah baru tahu itulah guru macam mana kok bisa sampai segitunya gitu kan. Iya, Makanya, sama-sama YouTuber. hmm, Memang kayak gitulah. Tapi itu tadi memang seru dalam arti kata sama-sama konten kreator itu kadang-kadang ya kayak mana ya. Yang satu itu memang niatnya itu ya benar ya, niatnya benar, ingin membongkar dan membuka ya. Yang satu juga niatnya benar ya, dengan cara seperti itu intinya apa yang didapat bermanfaat untuk umat juga gitu loh. Jadi sebenarnya kayak mana ya? Kalau kontennya itu ya settingan gitu kan. Samanya itu semua hiburan semua itu. hiburan. Menurut jenengan gimana? Kalau menurut saya sih kalau semua hiburan itu biasa aja loh. Biasa aja. Biasa aja. Cuma ya kalau bisa ya yang real-real aja lah. Cemana sih kontennya si Pak Marcel atau si rambut merah? Rambut merah. Apa betul apa enggak itu? Ya sebenarnya nggak benar. Cuman gini, dia membongkar sesuatu itu permainan-permainan itu ya memang benar. Yang mana para dukun, para spiritual, para spiritual YouTube ya terutama kebanyakan memakai alat seperti itu untuk memancing kan. Itu semua kan kadang hiburan. Tapi sebenarnya itu juga permainan contoh yang jenengan lihat ya, yang jenengan lihat tadi ya itu guru besar ini itu di apa namanya diserang dan itu ilmunya nggak bermanfaat sama sekali gitu ya. Sebenarnya itu kan edukasi, tapi saya pastikan video itu settingan gitu loh. Kenapa aku bilang settingan? Karena nggak mungkin orang mau dipermalukan seperti itu, betul nggak? Bisa jadi guru karena kan dia kan punya pamor juga gitu. Karena dia kan punya padepokan apa mungkin padepokan Yang jelas itu dibayar. gitu. Nah, yang jelas itu dibayar dan memang sudah direncanakan dalam arti kata untuk membuka pikiran wawasan orang. Jadi gini, ini contoh ini ya. Kenapa sih apakah ilmu-ilmu itu ada atau enggak? Ataupun kenapa sih Marcel itu berani yang seperti itu? Karena gini, Marcel juga mempunyai pikiran baik untuk membuka wawasan orang lain gitu loh. Dan hanya saja mungkin cara dia ini berbeda. Oke, sekarang kita jelaskan sekalian praktek kayak mana. Nah, ini Mau guru, nggak? satu lagi guru, Nah, saya apa mau itu? nanya juga gini, memang saya ada nonton juga tentang video Marcel tadi kan, masalah perisai diri ataupun ilmu al-hikmah itu guru. Nah, Saya kok jadi jadi kurang percaya diri. Kenapa? Gitu kita dites kok sama anggotanya kok bisa, tapi kok dites sama orang lain kok nggak bisa. Itu jadi nah ini mana itu? ini sebenarnya aku jelaskan ya. Marcel ini hanya memberitahukan bahwasanya ketika kita sudah memblokade ataupun memblokir suatu alam bawah sadar kita ke sesuatu sugesti yang disampaikan, itu makanya nol, nggak ada. Jadi al-hikmah ini juga sangat bersangkutan dengan sugesti. Sugesti ya, guru. Sugesti ini alam bawah sadar yang disampaikan. Jadi gini, ini nanti kita praktekkan, oke? Kita praktekkan. Kenapa sih al-hikmah itu ataupun seperti mukul mental atau mukul tiba-tiba lemas atau patung ya? Itu sesuatu alam yang mana kita sudah membawa alam sadar dia itu ke sesuatu omongan kita. Bisa jadi dengan karakter, bisa jadi dengan yang lainnya itu. Nah ini jenengan masih kurang percaya dengan hal seperti ini kan? Ya saya masih penasaran guru. Masih penasaran. Penasaran, oke. Iya, Sekarang gini, Penasaran. agak ke sana lagi ininya. Coba kita contohkan, coba pinggirkan ini dulu. Ini contoh ini. Pakai lampu LED Mas Arjen biar enak. Ini live. Live guru. Sekalian ya kita Ya. buka kaji. Ini kita praktek langsung, jadi bukan hanya nyet gitu. Iya, Mas iya. Karyo nyet alah bacot doang nah, ya. Jadi
kita jangan membela sana sini, itu semua sama. Ya, keduanya itu hanyalah konten kreator yang mencari AdSense. Ya. Ya, itu ada dua hal ya. Yang pertama mungkin sudah ada kerjasamanya ataupun collab ya. Yang kedua mungkin ingin mencari ketenaran masing-masing. Ya, tapi yang jelas di sini Marcel yang terlalu ambisi untuk mendatangi Gus Samsudin. Tapi Ya. Guru, ada satu mau kutanya tuh Guru. Apa? Itu kok sampai, kalau memang itu sebatas konten ataupun collab, ya kok sampai bahasanya sampai tutup channel tuh kayak mana maksudnya? Ya, itu kan cara berbicara dia supaya meyakinkan netizen bahwasanya aku itu bener gitu loh. Berarti itu masuk ke dalam sugesti juga gitu. Iya, itu suatu sugesti juga bahwasanya Pesulap. aku ini bener. Ini kita tengok, kalau memang dia ini salah, dia tutup channel. Kalau saya tutup salah, saya tutup channel. Kan seperti itu. Itu kan pesulap. memancing orang supaya nonton. Jadi kalau misalnya digitukan sama si siapa tadi Marcel, apa Guru pun siap kalau untuk Ya tutup siap, Guru? masalahnya Tutup nggak channel. mungkin karena tontonan saya kecil. Oh gitu. Nah, gitu. Oh, berarti dia memburu. Ya jelas lah. Oh, saya Berarti yang diburu dia bukan keilmuannya tapi viewersnya gitu. Ya, ya Oh. itu viewer terutama ya, yang pertama ya, yang kedua buka pikiran orang juga. Oh, yang ya. mana pikiran dia itu benar, cara dia itu benar. Contoh gini, jenengan, ini blank, ini jenengan di sini coba. Nah, sini, saya ingin jenengan tahu nggak? Ini adalah Master Arya Santri PSS. Ini logonya juga logo PSS, ya. Ini logo PSS. Jadi jenengan coba ciptakan amarah jenengan, marah semarah-marahnya. Ini beliau ini sudah ada perisai al-hikmah yang dalam arti kata ini tameng, gaib ya, yang nggak bisa ditembus. Tapi kalau jenengan pingin atau punya masalah, sekarang timbulkan masalah itu dalam hati dan buat nggak senang sama dia, benci sebenci-bencinya. Beliau ini punya perisai, pukul sekuat-kuatnya. Saya pingin jenengan coba, monggo. Saya ini orangnya biasa nih ya. Ah, pukul emosi-emosinya, tapi marah timbulkan ya. Marah semarah-marahnya, pukul. Sekuat-kuatnya, pukul. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Kalau memang jenengan ini memang benar-benar apa memang punya perisai, nih pembuktiannya. Nah, Monggo. sampean harus siap ya. Siap. Nah, ini ku tes. Sekuat-kuatnya, lebih kuat lagi. Sekuat-kuatnya. Nah. Saya pengen jenengan pukul sekuat-kuatnya dan kita lihat sendiri ya. Boleh lihat. Kosong sama sekali nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa nih. Nggak ada apa-apa. Ini masih ada perisai, ini masih ada perisai. Saya pingin jenengan timbulkan amarahnya semarah-marah mungkin. Semarah-marah mungkin. Oke, monggo. Semarah-marah mungkin. Ini perisainya lumayan masih kuat. Nah, ini nggak bergerak. Ini kaku dah. Ini kaku. Ini bukan kayak tadi ya, ini mental. Kalau tadi mental, ini kaku. Ini mau dikemanakan pun, ini kaku nih ya. Lihat. Ini kaku. Kalaupun diangkat gini pun tetap kaku nih ya. Nah, ini sahabat ya. Ini sebenarnya dia sudah masuk ke alam bawah sadar pikiran dia. Saya mengatakan dia punya perisai. Dan untuk menyembuhkan seperti ini cukup Bismillahirrahmanirrahim. Rasa nggak apa yang dirasakan tadi? Nah, sekarang gini. Yang kedua, kenapa sih Marcel kalau mukul bisa kena gitu ya? Ini yang pertanyaannya. Mungkin itu tadi pengaruh, mungkin ya mukulnya itu nggak ada amarahnya mungkin ya. Yang pertama mukul nggak ada amarahnya, itu perisai itu nggak bangkit. Karena memang kalau kita udah marah sama seseorang itu udah pasti kan emosi. Ya, dalam jadi diri. gini, ketika orang mau mukul, contoh gini, ada pembelajaran al-hikmah ya, ketika dia memiliki keilmuan al-hikmah, tiba-tiba dia punya musuh sama tetangga. Jadi tetangga ini dendam, marah. Ketika dia marah mau memukul, itu langsung biasanya pingsan.
lemas. Karena perisai itu udah bangkit gitu loh. Tapi kalau dia udah emosi bener ini. Sekarang gini, saya kepingin jenengan dengarkan kata saya ya. Ini udah kosong ini, perisainya saya cabut. Saya kan gurunya. Saya cabut aja ini. Nah, kalau mau emosi kayak apapun, mau slow, mau apa, silakan pukul aja. Itu udah kosong itu, sudah nggak ada lagi. Pukul aja. Kena kan? Kena kan? Nah, ini penjabarannya seperti ini. Ini sedikit pembahasan. Bahwasanya yang pertama, saya memberikan suatu kata-kata bahwasanya ini mempunyai perisai. Jadi mau kayak manapun, alam bawah sadar jenengan ini merasakan ini perisainya kuat. Nah, yang kedua, kenapa kok bisa kena? Ini kena. Gitu. Oke, sekarang coba pukul pelan lagi. Pelan lagi. Nah, kena kan? Coba lagi, pukul lagi. Iya, kena. Nah, kena kan? Nah, ini yang pertama, ini jenengan sudah memblok ataupun tidak menerima respon bahwasanya dia ini kosong. Ah, nggak ada ini apa-apanya. Kosong ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, itu jenengan sudah masuk ke alam bawah sadar bahwasanya kosong dan tidak memakai amarah ataupun kemarahan, itu nggak ada. Udah biasa. Lain dengan pertama tadi, bangkitkan, marah gitu loh. Jadi kata-kata itu kan membawa alam sadar. Gitu, maka saya katakan sugesti itu ilmu tertinggi. Mangga. Jadi gimana menurut jenengan? Percaya nggak namanya ilmu al-hikmah? Kalau yang sudah saya buktikan ini saya percaya. Nah, Percaya, karena membuktikan sendiri. ya, ilmu al-hikmah itu ada. Jadi untuk kekuatan ataupun yang dikatakan magic, ya, magic itu sebenarnya itu memang ada. Tapi kebanyakan sekarang itu memang alam bawah sadar. Lalu apa tujuan Marcel pesulap merah ingin ke Gus Samsudin? Dia itu ingin membuka kaji dan membuka wawasan. Menambah paus juga ya, Guru. Iya, dia menambah power. Iya. Pasti dong. Itu yang utama dong. Terutama dong, nyari duit. Ini kan guru bahas yang Hidup ke itu untuk apa kalau nggak cari duit? ini kan guru bahas yang keempat, kelima, keenam itu. Jadi Soalnya bukan apa-apa, Guru, kan sama-sama konten kreator juga kan gitu kan. ya, tapi ya gimana pun. Nah, dia kan konten kreator kok bisa seperti itu. Ya namanya saya pun pemula kan, Guru, kan saya pun heran kok. Sampai Enggak, tutup gini. channel apa ini? Ya, jadi gini, sebenarnya niat Marcel pesulap merah ini benar. Saya pun yang mendukung juga cara dia membongkar settingan-settingan dukun-dukun palsu, dukun-dukun tukang gandakan duit. Ya, itu Karena- bagus sih sebenarnya, Nah, kalau menurut itu. saya pribadi bagus, karena gini, jangan sampai masyarakat di Indonesia ini terfokus sama ataupun terpedaya sama dukun yang ngaku dukun gitu. Iya. Maksudnya yang belum sempurna tapi udah paling profesional gitu kan. Kondang gitu lah ya. Ada, jangan. Nah, itu ada gini, Mas itu kurang paham. Jadi sebenarnya dia ke tempat Gus Samsudin apa yang mau dibongkar? Apakah dukun apa settingannya atau videonya atau Banyak, Guru. Banyak guru, pengobatannya? pengobatan, katanya Ini banyak ada lah. saya lihat juga itu di channelnya Mas Marcel itu ya. Itu masalah benda-benda. Benda-benda. Nah, benda-benda di apakan dia juga. ngambil Saya benda lihat dalam tubuh. satu Nah ya itu juga Oh. ada yang getar apa namanya itu, sama Alat sulap. itu, Alat sulap itu. yang pakai. apa yang Itu. api keluar tangan itu kan juga pernah tisu dibahas. tisu Oh, Banaspati, tisu. tapak geni ya. Tapak geni, jadinya. ya. Ya mungkin itu juga sama yang bisa nidurkan orang, mungkin itu. Oh, Gitu. hipnotis. Nah, itu kayak mana itu, Bro? Mau tanya juga itu, Guru, kan belum dalam juga sama guru. Nah, hipnotis itu sebenarnya begini. Itu sama, cuman ini antara ilmu al-hikmah dan sugesti ya. Sekarang kita bermain dalam sugesti. Sugesti. Jadi di sini jenengan lihat saya, terutama ya, lihat saya. Jadi sugesti ini saya katakan bahwasanya dia permainan alam bawah sadar. Kata-kata saya adalah suatu kebenaran dan kata-kata saya adalah suatu realita kenyataan di dalam setiap kehidupan. Jadi perkataan saya itu sebenarnya nggak ada yang dikatakan itu settingan, karena yang saya katakan itu benar. Jadi ketika jenengan saya katakan tidur, nah, jadi kayak gini loh Mas. Ini sebenarnya ini permainan sugesti, sugesti ataupun alam bawah sadar ataupun hipnotis ya. Tapi yang ditampilkan di konten-konten itu kalau saya bilang ya memang settingan.
Hanya saja di sini kan netizen kan masih bingung itu. Iya. Apa sih yang benar? Mana sih yang benar? Mana sih yang salah gitu loh. Iya, masih banyak yang penasaran itu juga. Nah, sekarang gini, kita akan masuk ke alam bawah sadarnya lagi. Jenengan tahu nggak namanya siapa? Nggak tahu. Biasa kita manggil Master siapa? Master Arya. Master Arya. Sekarang gini, ini Master Arya. Sekarang saya kasih jadikan namanya Nibung. Butet. Oh, Butet. Butet ya, Butet saja ya. Iya, ya. Dan dia seorang perempuan. Nah, untuk orang yang saya sentuh, dengarkan kata-kata saya. Jenengan adalah namanya Butet dan Anda seorang perempuan. Jaga payudara Anda, jaga payudara Anda, jangan sampai kesentuh orang. Ingat, jaga payudara Anda. Jika Anda mengerti, anggukkan kepala Anda. Oke, 1, 2, 3, bangun. Nah gini, jadi alam sadar itu sebenarnya sugesti yang kita sampaikan ke alam bawah sadar itu supaya dia ngikut kata-kata kita. Nah coba tanya, namanya siapa kita? Namanya siapa? Butet. Nah Butet, namanya Butet ya. Butet. Kenapa kok kayak gini? Kenapa? Ini apa ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa kau dipegangi? Kok dipegangi? Hah? Kenapa? Tapi cantik ya, cantik kok. Cantik kok, cantik ya. Cantik. Ini kenapa kok dipegangi? Hah? Loh. Suara jadi berubah ya Butet ya? Butet ya? Tadi galak. Kenapa? Tadi galak kok suaranya kok. Kenapa? Sini udah. Tadi galak suaranya. Jadi ini adalah suatu permainan alam bawah sadar. Yang mana alam bawah sadar ini adalah suatu kata-kata yang memang bisa masuk ke alam bawah sadar manusia hingga mengikuti apa yang kita omongkan. 1, 2, 3, apa yang saya katakan ini adalah suatu realita. Dan jenengan sekarang kembali lagi seperti biasa, semakin semangat dan semakin berbahagia lagi. Setiap apa yang saya katakan inilah suatu kebenaran. Dalam hitungan ketiga, ketika Anda mendengar suara petikan jari, Anda sadar dan kembali seperti biasa. Master Arya, bangun. Siapa nama? Arya. Master Arya. Jadi gini, ini permainan sebenarnya ya. Kenapa tadi guru? Enggak apa-apa. Tadi ada kodok lewat Mbak Peci tadi. Gagal tadi gagal. Gagal. Gagah ya. Kayak Gagah rojo. ya. Gagah ya. Gagah. Rojo. Iya, Nah, kayak rojo. jadi ini penjelasan. Jadi apa yang disampaikan pesulap merah itu bagus. Saya suka, ya saya suka. Cuman dia mencari viewer itu dengan kontroversi yang mungkin itu bikin menaikkan viewer itu sangat penting. Ya setiap manusia juga bagus itu untuk membuat hal yang seperti itu. Dan cara beliau ini untuk menggrebek ataupun mendatangi Gus Samsudin itu bagus. Ya tapi intinya ya kalau untuk Gus Samsudin ya semua sahabat ya, Tapi Gus sebenarnya Samsudin guru, juga sahabat. sebenarnya guru temanya itu sama ya sebenarnya sama Mas siapa tadi Mas Marcel itu ya. Iya, Dia itu, Marcel. saya pernah lihat juga di kontennya itu. Kontennya itu memberantas dukun-dukun palsu. Kalau Ya. kita ini kan konten-kontennya kan memberantas Gini. dukun-dukun aliran sesat. Gini, kalau sekarang gini, ada 2 kategori bagi saya ya, 2 kategori. Yang pertama, apakah dia mendatangi Gus Samsudin hanya karena konten settingan? Kalau karena konten settingan, ya walahu alam. Berarti bisa kita katakan parah ataupun bisa dikatakan kayak mana ya? Terlalu serakah ya, terlalu serakah. Iya. Kalau masalah kontennya ya, tapi Iya. kalau masalah pengobatan, masalah triknya ke orang lain, nah itu hak dia. Karena kita kan membuka wawasan ke orang lain. Kalau cuma di konten kan sih, ataupun untuk mencari viewer sih nggak masalah. Karena kan gini guru, tema beliau itu kan sama tema Gus Samsudin ataupun tema guru. Saya lihat ini di YouTube-nya, dia memberantas dukun-dukun palsu. Kita Ya. memberantas dukun-dukun aliran sesat. Jadi edukasinya itu kan sama ini untuk Ya. ke masyarakat Indonesia, bahwasannya kita jangan sampai terpengaruh sama dukun yang ilmu hitam. Kan gitu. Ya. Ya pun begitu. Jadi Tujuannya itu kan sebenarnya sama dia kan. ya edukasinya seperti ini ya. Ini maaf ini sebelumnya. Kalau si pesulap merah atau Marcel, dia kan memang membuka membongkar kedok-kedok dukun palsu ya yang memakai alat-alat trik sulap.
Karena memang dia pun pesulap, ya pastinya dia tahu permainan-permainan dukun-dukun yang seperti itu. Tapi ada dua kategori kalau saya sih. Dukunnya itu memang untuk mencari keuntungan pribadi memakai alat sulap, atau untuk hiburan memakai alat sulap. Karena pesulap juga pembohong gitu loh. Spiritual ini dipakai alat sulap untuk hiburan juga itu pembohong. Tapi kalau dia memakai alat sulap untuk menipu orang lain mencari keuntungan pribadi, contoh jenengan ini ya, ini kertas ini ya, kertas ini saya bakar nih, ini kekuatan energi ya, kekuatan energi ini jenengan harus ritual dulu gitu loh. Itu kan udah mencari keuntungan pribadi, itu nggak boleh gitu loh. Jadi kita ya sebagai orang Indonesia membuka lah wawasan yang kayak gitu. Kalau memang benar ya benar, kalau memang enggak, jangan memakai alat sulap ya, memakai alat sulap tapi untuk mencari keuntungan pribadi. Tapi kalau untuk dipertontonkan, mau dia itu alur cerita apa kek, lah itu sah-sah saja, namanya juga hiburan. Ya, jadi intinya hiburan. Dia di versi sulap pun dia tunjukkan atraksi sulapnya itu hiburan. Di versi YouTube-nya pun ya ini sebatas hiburan kan gitu. Iya, edukasinya juga dia memberantas orang ya yang dukun penipu ataupun dukun settingan ya, ataupun dukun-dukun jalanan. Sedangkan Gus Samsudin dia juga memberantas dukun-dukun yang bermain gaib. Ya sebenarnya ini sama aja. Cuman saya hanya dua yang saya pertanyakan. Apakah Marcel itu yang dibahas konten settingannya, atau hal pribadi yang seperti pengobatannya atau yang lainnya gitu. Tapi kalau dia masalah settingannya, ya silakan dibongkar, orang dia pun settingan kok gitu loh. Kalau nggak settingan, nggak mungkin lah ya seperti yang ada guru besar itu ya. Ya kalaupun memang dia guru besar, mungkin sudah nggak berjalan. Makanya dia mau diminta tolong ataupun dibayar untuk bekerja sama. Mungkin ya kan, bro. Mungkin ya mungkin. Tapi kalau kita logika, dan jenengan aja lah dipermalukan kayak gitu, mau nggak? Pribadi yang enggak lah, saya punya anak murid, punya ini kan. Ya jelas Apa jelas. enggak lagi babungan kalau memang Sama murid lagi kita. babungan kalau memang guru besar kan nggak mungkin ngambil sikap seperti itu. Ya, tapi itu logikanya. kan suatu edukasi yang mana beliau itu memberikan edukasi yang terbaik untuk kita warga Indonesia. Acungi jempol dong. Bentar. Nah, Cuman yang jadi pertanyaan satu guru, ya kan? Oke lah kalau masalah itu tadi trik-trik hiburan ataupun trik sulap kan gitu, masalah benda-benda tadi. Nah kalau sampai tadi katanya sampai masalah tutup channel ini kayak mana guru, kan ngerintisnya capek loh guru. Kritis capek. Gitu guru. Sampai berani tutup channel itu kayak mana ceritanya? yang bisa nutup channel pihak YouTube. Oh iya pastilah tutup. Itu supaya apa? Digembar-gemborkan supaya menantang kelihatan satria dan memancing penonton tuh dateng. Paham? Jadi supaya kita kelihatan satria, berani enggak lo? Tantang gua. Kalau lo enggak berani, cemen lo. Gitu lah ibarat. Segala sesuatunya kalau ada taruhannya tuh Nah, itu ibarat menarik. taruhan. Menarik lah. Tapi yang jelasnya Gus Samsudin menang. Enggak mungkin dia mau ngopeni gitu loh. Nah, Kalau yang ini jelas- kalau paling di misalnya- parkiran aja ngono ngono. Misalnya Gus Samsudin nggak menanggapi kayak mana nanti sama dia? Ya, Malu itu lah. urusan dia. Oh, gitu. Malu Bukan lah. urusan kita. Urusan dia. Malu lah. Nah, yang jelasnya ya jujur kalau saya jadi misalnya ya, saya ini jadi ya Gus Samsudin mau bagaimanapun juga saudara kita, sahabat kita. Ya kalau saya jadi Gus Samsudin ya nggak saya open, abaikan aja lah orang-orang kayak gitu lah. Seperti macam saya dulu pun pernah juga digitui sama orang guru, tapi ya saya nggak saya tanggapi, saya Iya. aja. Ya abaikan Mau aja bla bla gitu. bla bla kata dia. Tapi yang jelas kalau memang dia misalnya datang berani, ya kemungkinan ada dua kategori. Memang ingin membuktikan ataupun memang sengaja udah collab gitu loh. Oh ya sama sih yang seperti yang lalu. Tapi intinya Kan di belakang kamera kan nggak tahu. gitu kan. Penasaran itu tadi kok sampai tutup channel ini kayak mana gitu. Itu aja. Ya, jadi yang jelas pertanyaan. semua YouTube. Sementara ini mamang kita di permainan. situ satu ya. Oh, Ya. mamang kita mamang. Jadi saya jelaskan lagi kepada sahabat. Ini live kan? Live guru. Berapa penontonnya? 2400. Nah, 2400 ini terutama santri ya. Itu harus paham ya. Alam bawah sadar, sugesti, karakter itu penting. Pelajari aja dan pahami aja, nanti bakal paham. Ya, dan ini berhubung dengan ini ya. Untuk Mas Marcel ya, pesulap merah, monggo lanjut terus semangat dan tetap berjaya. Insya Allah kebarokan selalu menyertai ya. Lalu, Sukses selalu dan teruslah memberikan edukasi yang terbaik untuk para sahabat-sahabat dan para warga Indonesia ya. Dan untuk Gus Samsudin teruslah membantu umat dan teruslah untuk bisa menolong orang-orang yang sedang membutuhkan.
Asal ya kaji diri, jangan sampai kelewatan batas. Ya semoga saja semua itu menjadi ikatan persaudaraan, bener nggak? Amin. Nah ini berhubung kita mau ke tempat Tiara, Mm-mm. perjalanan ke tempat Tiara ya, ini mau menyelesaikan Tiara. Ini kita sudah pegang, ini sudah sampai Sumatera ya, kita sudah sampai Sumatera. Cuman tadi ada panggilan, katanya ada orang yang kena azab. Iya, Itu orang gimana? kena azab. Nah itu kita bisa cek dulu tuh Nggak guru. tahu. Mau ikut? Ya udah nanti konten sekalian nggak apa. Kan saya live juga nanti di Mas Karyo. Ajab kabarnya kayak mana? Nggak tahu. Kita datang aja ke rumahnya. Ya ambil mobil ya. Kita gerak ke rumahnya. Siap guru. Oke, untuk bahasa sahabat semua, semoga bisa menjadi edukasi dan semoga aja bisa menjadi kepemahaman untuk kita semua, bahwasanya kita semua saudara, kita semua satu, bangsa Indonesia, marilah ikat kekeluargaan menjadi satu. Ya, nggak perlu kita jelekkan sana, jelekkan sini, nggak perlu, kita ikat aja dan kita saling memberikan nasihat, bukan saling mengajak ribut ataupun mencari siapa yang paling baik dan siapa yang terbaik. Nggak perlu, cukup kamu tunjukkan, perbanyaklah berbuat baik. Semoga kita semua bisa belajar menjadi lebih baik. Saya Mas Karyo. Mister Arya. Nah, ini Mas apa namanya, saya tadi ketemu di sana Sam- sama Mas Soleh. Mas Soleh. Ya, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar.